Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu materi perkuliahan saya di mata kuliah semantik pragmatik. Sekarang kita masuk ke pragmatik itu sendiri apa ya. Saya akan mencoba menjelaskan dengan sesederhana mungkin dengan contoh-contohnya. Ini hanya pengenalan awal pragmatik itu apa. Oke. Nah, kita mulai dari definisi ya. Definitions of pragmatics. Pragmatics is a branch of general linguistics like other branches that include, mungkin Anda masih ingat, phonetics, phonology, morphology, syntax, and semantics. Itu adalah pure linguistic atau linguistik murni. Nah, kita lihat beberapa ahli menyatakan pengertian dari pragmatik. Pertama, Charles Morse itu dia mengatakan bahwa pragmatic is the study of the relation of signs to interpreters. Ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda dengan penafsirnya. Yang kedua, Levinson dia menyatakan bahwa the study of those relations between language and context that is grammaticalized or encoded in the structure of a language. Selanjutnya, Mays mengatakan bahwa pragmatic studies is the use of language in human communication as determined by the condition of society. Terakhir, Ran Yangping dia juga mengatakan pragmatics is a discipline not only concerning to the sense but also concerning the derivation of sense and the understanding of underlying meaning as its object. Jadi kesimpulannya sama aja sih sebenarnya, mirip maknanya. Jadi pragmatik itu sebenarnya adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bahasa secara eksternal atau berdasarkan makna konteks. Jadi bukan secara internal. Jadi pragmatik itu lahir, insya Allah nanti kita akan bikin video sejarah lahirnya pragmatik, tapi secara garis besar pragmatik itu adalah kajian tentang konteks, di mana dari tataran fonologi hingga semantik itu belum sama sekali menyinggung persoalan konteks. Nah, seberapa pentingkah konteks itu? Nah, itu akan kita lihat di contoh-contoh yang akan nanti kita paparkan ya. Pragmatics is distinct from grammar. Ini pakai A ya. Itu berbeda dengan tata bahasa tentu saja. Which is, kalau grammar itu adalah the study of the internal structure of language or language, sementara pragmatics is the study of how language is used to communicate. Bagaimana bahasa itu digunakan. Jadi ini lebih ke penggunaan bahasanya, tidak akan mengganggu-gugat persoalan internal bahasa, bentuknya kah, atau bagaimana penggunaan seperti yang dibahas dari morfologi, sinteks, dan semantik. Nah, sekarang kesimpulannya, pragmatics is the study of the relationship between linguistic forms and the users of these forms. Penggunanya, kata intinya apa aja tadi? Berarti konteks, lalu users, itu intendednya dari users, penggunanya. Nah, kalau kita lihat ini begini ya, linguistik murni itu terdiri dari fonologi, morfologi, and then syntax, and then semantik. Di luar itu di apa ya istilahnya ini ya, digawangi oleh pragmatik. Nah, semua akan kalau sudah menghubungkannya dengan konteks, maka itu adalah tugasnya pragmatik. Nah, kita masuk ke contoh yang sederhana saja. Jika Anda bayangkan Anda sedang di ruangan kerja, lalu Anda mendapatkan memo ini di meja Anda. Yang pertama, Anda mendapatkan memo dengan tulisan cantik ini, I will always find you. Ini dengan ada love malah di sini sebagai penanda titiknya. Bagaimana perasaannya? Kira-kira ini dari siapakah? Dari fans, dari your lover, atau siapa? Nah, bandingkan dengan kejiwaan Anda atau psychology effect Anda jika Anda mendapatkan memo seperti ini, I will always find you. Hanya bermain font mirrors, pemilihan font itu akan mempengaruhi efek dari orang, mempengaruhi psychological efek orang yang menerima ini. Pertama, fontnya mungkin ini kalau di dunia
apa nih, kalau di dunia ancam mengancam biasanya pasti akan pakai font seperti ini. Gak mungkin orang mengancam pakai tulisan seperti ini. No, ini threaten someone ini dengan kayak memakai goresan pisau misalnya ya, ditambah efek-efek darah di sini, atau gila. Itu berarti pengertiannya udah beda itu. Nah, itu kekuatan konteks. Ininya sama, bentuknya sama, tapi karena ada urusannya font matters, Anda akan mendapatkan maksud dari si penutur ini yang memberikan ini berbeda. Nah, kita lihat contoh lain supaya lebih paham ya. Nah, ini ada satu kata yang sama, itu panjang tangan satu, panjang tangan satu, sama. Nah, yang konteks pertama mengatakan Pak Andi memiliki panjang tangan yang mampu menggapai pohon mangga. Kebayang ya, Pak Andi memiliki tangan yang cukup panjang untuk menjangkau mangga. Jadi dia tinggi ya, orang panjang tangan biasanya pasti tinggi ya. Orang yang memiliki tangan yang panjang pasti bodinya juga tinggi, itu maksudnya. Jadi dengan mudah dia akan menggapai mangga tadi. Nah, yang kedua, hati-hati dengan ya, dia itu panjang tangan loh misalnya. Apa maksudnya? Nggak mungkin kan orang tiba-tiba mengatakan ada hati-hati, lalu dia bilang dia itu panjang tangan. Ini pasti persoalan karakter atau sifat seseorang, di mana dia pencuri, maling, klepto atau gimana, itu panjang tangan. Jadi konteksnya Anda pahami dulu orang ini ngomongnya konteksnya siapa, apa, bagaimana, kapan, lalu Anda pasti bisa mencerna, oh maksudnya itu. Nah, itulah pragmatiknya. Nah, contoh lain, kita fokus ke sini aja. What has happened to my bread? Apa yang terjadi dengan rotiku? Lalu dia bilang, your cat seems to be happy, kata teman Anda. Kucing kamu kelihatannya bahagia tuh, kata dia. Ya, pasti ya, kalau dua orang ini berbicara paham konteks, berarti kucingnya yang makan roti dia, sehingga dia kelihatan happy. Gimana bentuk kucing happy? Mungkin ya smiling face ya mungkin ya. Atau yang kedua, nah kalau ini literal meaning, ini kajiannya belum memasukkan aspek konteks, karena apa yang ditanya dengan yang dijawab berkesinambungan, jadi tidak terlalu memainkan konteks di sini. Do you invite me? Kamu mengundang Min ya? Yes, I do. Iya. Coba ganti jawabannya dengan dia nggak jawab yes or no, karena ini pertanyaan yes no question ya. Dia nggak jawab yes or no, tapi dia langsung jawab it kills me. Can you imagine? Do you invite me? Do you invite me? It kills me, kata si B. Paham nggak kira-kira? Kalau dua orang ini paham bahwa si B mengetahui Min ini adalah seseorang yang sangat dibenci oleh si A, atau orang yang pernah bermasalah, atau mempunyai ya latar belakang yang memilukan misalnya, sangat dendam, maka kalau dia bertanya apakah kamu mengundang Min, itu akan membunuhku, kata dia. Nah, itu konteks lagi ya. Nah, ini lagi kita baca. I have a 14 years old son. Saya punya anak 14 tahun loh. Ya, yeah, well that's right, nggak masalah. I also have a dog. Oh, maaf deh kalau gitu maksudnya. Nah, orang yang lewat misalnya, Anda tidak akan paham si A dan si B ini lagi ngapain sih, lagi ngomong apa sih. Pertama dia bilang dia punya anak 14 tahun. Iya, nggak apa-apa. Lalu dia bilang ini saya punya anjing loh. Oh, nggak bisa. I'm sorry, kata dia. Can you understand the meaning of this exchange? Tentu tidak ya. It will be hard to catch it unless, jika tidak, you know that A is trying to rent an apartment from B. Oh, baru kita paham bahwa si B itu adalah yang punya apartemen yang mau disewa oleh si A. Katanya kalau punya anak umur 14 tahun nggak masalah, punya anjing oh nggak bisa. Nah, kayak gitu. B doesn't accept pets. Atau contoh lain, have you seen Sam? Kamu udah lihat Sam belum? The black car is over there. Orang yang nggak tahu Sam siapa, itu Sam itu punya mobil hitam, nggak tahu, ya nggak ngerti gitu. Tapi this seemingly incoherent text, ini seperti teks yang tidak berhubungan, can be easily understood if we know that Sam owns the black car. Oh, si Sam itu yang punya mobil hitam. Jadi kamu lihat Sam nggak? The black car is over there. Lagi parkir di sana, berarti Sam di situ. Itu bagi orang yang paham konteks. Nah, kalau contoh sehari-hari bisa gampang. Anak pulang sekolah,
Lalu dia teriak, "Bu, aku lapar," kata dia. Lalu si ibu yang lagi menjahit misalnya atau lagi nonton tuh lemari, apakah maksud ibu si anak disuruh makan lemari? Kan gak mungkin. Jadi maksudnya si anak paham bahwa di lemari itu yang ditunjuk ibu tadi adalah lemari makanan. Jadi ini sangat sangat berhubungan satu sama lain, karena si ibu dan si anak adalah dua orang yang mengerti konteks. Kita yang di luar sana, out of context, tidak mengerti. Nah, kesimpulannya, kita ini kan cuma tahap pengenalan pragmatik ya. Jadi Anda tahu kedudukan pragmatik di linguistik itu setelah ketika phonetics yang berbicara tentang speech sounds, phonology yang bicara tentang fonim, morphology yang bicara tentang words formation, syntax yang bicara tentang phrase and sentence, semantik yang bicara tentang literal meaning of phrase and sentence, dan pragmatik lah yang merangkul itu semua dengan meaning in context of discourse. Jadi kadang makna bisa berubah dan pasti biasanya berubah jika konteksnya itu berbeda, seperti contoh-contoh yang telah kita paparkan tadi. Oke? Nah, sekarang tugas Anda adalah membuat contoh percakapan sederhana saja between 2 orang atau 3 orang, terserah, di mana terjadi kekuatan konteks yang sangat mempengaruhi di tuturan tersebut. Anda bisa tulis di komen ya, agar yang lain juga bisa belajar bahwa sekarang kita hanya melihat konteks itu penting dalam sebuah tuturan, dan dia sangat bisa merubah makna jika tidak ada kesalahpahaman antara si A dan si B, si penutur A, si speaker, dan si hearer. Jika speaker dan hearer itu saling paham, mengerti konteks, maka tujuan percakapan itu akan tercapai ya. Oke, thank you very much for your attention. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.